kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami dalam kondisi dunia yang sudah mulai berperang, tidak nyaman, kondisi perekonomian yang kurang baik, tapi kami masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul beribadah. Semuanya itu karena kebaikan-Mu, semuanya itu karena kasih-Mu Tuhan. Kami mau datang untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya mengajak kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu melayani dengan kasih dan pengorbanan. Tapi marilah terlebih dahulu kita mohon pimpinan dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai dengan 17. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai dengan 17. Di sini kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, silakan Bapak Ibu sekalian bisa membaca ayat yang genap. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu tetap boleh membuka firman Tuhan yang sudah kita baca. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu kita tahu, mungkin bagi generasi yang masih muda, ada seorang penyanyi yang meninggal dunia. Siapa namanya? Vidi Aldiano. Saya mau tes dulu Bapak Ibu. Di sini ada yang tahu siapa Vidi Aldiano nggak? Coba angkat tangan yang tahu. Wah, banyak yang nggak tahu ya Bapak Ibu. Ternyata tes saya sama orang tua saya juga sama. Saya tanya, saya bahas Vidi Aldiano nggak nyambung gitu ya. Dia nggak tahu yang mana Vidi Aldiano. Nah Bapak Ibu, kita kehilangan seorang penyanyi yang masih muda, luar biasa. Dia meninggal dunia pada usia 35 tahun. Dan setelah bertahun-tahun berjuang dengan sakit penyakit kanker ginjal sejak tahun 2019. Nah supaya Bapak Ibu tahu dan kita relate, mari kita saksikan video berikut ini. Kabar duka menyelimuti dunia hiburan tanah air setelah penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu 7 Maret 2026. Berita kepergian pelantun lagu Nuansa Bening ini dibagikan satu diantaranya oleh komposer Andi Rianto melalui akun sosial medianya. Dalam akun Instagramnya, Andi Rianto menuliskan pesan kehilangan. Ia pun menuliskan pesan selamat jalan untuk suami dari Sheila Dara tersebut. Unggahan duka yang sama juga disampaikan oleh rekan Vidi Aldiano, Deddy Corbuzier. Dalam akun Instagramnya, Deddy Corbuzier mengungkapkan kabar duka meninggalnya sang penyanyi. Semasa hidupnya, Vidi Aldiano diketahui sempat berjuang melawan penyakit kanker. Pada tahun 2019, Vidi Aldiano mengumumkan bahwa dirinya didiagnosis menderita kanker ginjal stadium 3. Saat itu Vidi menjalani operasi pengangkatan tumor di Singapura serta serangkaian perawatan medis untuk memulihkan kondisinya. Setelah menjalani pengobatan, Vidi Aldiano sempat dinyatakan dalam kondisi membaik dan kembali aktif berkarir di industri musik
musik Indonesia. Ia bahkan kembali merilis sejumlah karya musik serta tampil di berbagai panggung hiburan. Meski begitu, Vidi beberapa kali mengungkap bahwa dirinya masih harus rutin menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memantau kondisi tubuhnya. Perjuangan Vidi melawan penyakitnya juga kerap ia bagikan kepada publik sebagai bentuk edukasi dan penyemangat bagi para pejuang kanker. Kepergian Vidi Aldiano meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, serta para penggemar di seluruh Indonesia. Kabar duka menyelimuti. Oke, sudah kenal Bapak Ibu? Kalau belum kenal nanti saya nyanyi lagunya Vidi. Enggak. Nah, Bapak Ibu menarik berita kepergiannya begitu tersebar waktu itu sore hari kalau nggak salah. Lalu banyak sahabat, banyak rekan artis, orang-orang yang melayat, banyak sekali orang yang merasa tidak kenal dan tidak pernah berjumpa dengan Vidi Aldiano, almarhum, itu juga merasa kehilangan. Saya salah satu orang yang lagu-lagunya itu berdampak mulai dari jatuh cinta, patah hati, dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu lagi patah hati, jatuh cinta, mungkin bisa mulai dengar lagu-lagunya Vidi Aldiano gitu ya. Nah, itu menemani perjalanan kita, termasuk saya, semasa saya masih muda, Bapak Ibu, sekarang masih muda juga, gitu ya. Nah, begitu banyak yang kehilangan. Saya nggak pernah ketemu artis ini, tapi saya menikmati lagunya, suaranya, mungkin lagu-lagunya, lirik-liriknya berdampak. Banyak orang yang mengenal, tidak mengenal, ikut kehilangan. Mereka merasa sangat kehilangan dengan kepergian Vidi Aldiano. Mengapa banyak orang yang datang, Bapak Ibu? Menarik, mungkin nggak bisa dihitung jumlahnya berapa, karena semasa hidupnya Vidi Aldiano ini memang dikenal sebagai orang yang ramah, orang yang suka berteman, relasinya banyak. Mungkin kalau dia bukan seorang artis terkenal, temannya sekarang juga udah banyak banget gitu ya. Dia memberikan semangat walaupun waktu itu dia sakit, tetapi dia selalu memberikan vibes yang positif. Banyak orang yang menyebutnya sebagai duta persahabatan. Ini yang sering kali menjadi candaan dan juga pujian, duta persahabatan. Vidi Aldiano selama hidup dia dipanggil sebagai duta persahabatan karena dia selalu membangun relasi yang tulus dengan sesamanya. Jadi orang-orang yang dekat dengan dia benar-benar merasa homey gitu ya, benar-benar merasa nyaman dengan kehadiran semasa hidupnya. Nah, meninggal sampai detik ini kalau nggak salah masih banyak orang yang melayat ke makamnya dan mulai banyak spill kebaikan-kebaikannya yang tidak terucapkan. Konon katanya semasa hidupnya almarhum pernah berbagi banyak hal. Dia pernah sekali katanya ada supir taksi, dia naik nggak bisa mudik, langsung dikasih 7 juta untuk mudik. Wah, Bapak pergi aja mudik, saya kasih modal. Gitu ya. Ada juga kata dia memberikan banyak bantuan-bantuan, tidak hanya sebagai artis yang terkenal, tetapi sebagai seorang manusia, dia juga melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Dia juga memberikan banyak oksigen kepada masyarakat sekitarnya ketika pandemi COVID-19. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ini adalah satu contoh manusia yang pernah hidup, yang memberikan contoh persahabatan. Dia duta persahabatan. Dan ketika berbicara tentang persahabatan, duta persahabatan, persahabatan yang sejati, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, terutama dalam ayat yang ke-13, bukankah di situ juga dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus langsung. Konsep persahabatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid yang pada waktu itu belum tentu mereka memahami arti pengorbanan, arti persahabatan yang sesungguhnya. Dalam bagian yang lain, Bapak Ibu, seperti dalam Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang 35-37, bukankah para murid pada waktu itu mereka sedang berebut? Beberapa teolog mengatakan mungkin mereka sedang bertengkar. Mereka berebut tentang posisi yang terbesar. Siapa yang paling terhormat, siapa yang paling terbesar, siapa yang harus dihormati, siapa yang paling penting di antara mereka. Mereka ini adalah murid Yesus. Bukankah murid Yesus adalah orang yang terdekat dengan Yesus, yang selalu bersama-sama dengan Yesus, sudah mendengar banyak tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus, melayani bersama, tetapi pada waktu itu masih ada keinginan untuk menjadi siapa yang terbesar. Padahal ketika Yesus mengajarkan banyak hal tentang kebenaran, dan terutama ketika berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya, Tuhan Yesus ingin mengatakan dan mengajak para murid pada waktu itu untuk mengikuti Yesus
berjalan kepada sebuah pengorbanan. Perkataan Yesus ini disampaikan sebelum Yesus disalibkan. Dan pesan-pesan ini disampaikan Bapak Ibu sebelum Tuhan Yesus harus melalui jalan salib tersebut. Para murid pada waktu itu tidak menyadari bahwa Yesus sedang membawa mereka untuk menuju jalan salib. Mereka masih sibuk mementingkan diri sendiri, mereka masih sibuk mengatakan siapa yang terbesar di antara kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah melalui kisah-kisah ini kalau bisa dikatakan sangat dekat dengan kehidupan kita masa kini? Pada waktu itu para murid mungkin mereka mengikut Yesus, tetapi mereka masih memikirkan yang bersifat kenikmatan buat dirinya sendiri. Entah itu posisi, entah itu kehormatan, entah itu kedudukan. Dan kalau kita bawa dalam kehidupan gereja masa kini, bukankah dan dalam konteks pelayanan banyak orang percaya mau melayani, tetapi ketika pelayanan itu bersentuhan dengan kenyamanan hidupnya, mulai berpikir, mulai mundur teratur, dan mungkin mulai meninggalkan gereja, mulai meninggalkan Tuhan. Ketika pelayanan itu kita terjun, wah mungkin awalnya bahagia gitu ya, diajak ayo pelayanan. Tetapi kemudian ketika jadwal itu keluar, berbenturan dengan kegiatan-kegiatan kita dan kesibukan kita, kadang mungkin kita mikir, waduh aku nyesel ya, sudah terima jadwal pelayanan. Aku sibuk, apa yang harus aku lakukan untuk mengatur waktu dan sebagainya. Ketika pelayanan itu, kita diajak pelayanan dan itu menyentuh kenyamanan pribadi kita, mungkin kita tidak mau berkorban sesuatu untuk pelayanan tersebut. Nah, Bapak Ibu, selama saya pelayanan di sini, konon katanya di gereja ini sangat sulit sekali untuk mencari calon-calon majelis, benar? Benar Bapak Ibu? Ya, kalau ngomong benar berarti nanti Bapak Ibu mulai digemulkan ya untuk mencalonkan diri jadi majelis-majelis. Konon katanya majelis pengurus itu harus terus rapat rutin, rapat komisi, rapat sinode, belum kunjungan dan sebagainya. Terus kerjanya kapan? Keluarganya kapan? Gitu ya. Beberapa juga konon katanya di gereja ini kesulitan guru-guru sekolah minggu, benar? Nah, kalau Bapak Ibu sesekali tengok setelah ibadah ke sana gitu ya, jangan cuma menitipkan anak-anaknya. Coba lihat kondisi sekolah minggu bagaimana, apakah kekurangan guru sekolah minggu dan sebagainya. Itu contoh-contoh saja Bapak Ibu. Nah seringkali bukankah kalau diminta menjadi guru sekolah minggu kadang ya harus kelas persiapan. Bapak Ibu ngajar sekolah minggu itu enggak kayak ngajar gampang gitu ya. Benar ya, di sini ada sesuatu ya, udah mulai senyum-senyum. Bapak Ibu tidak mudah, ada yang dikorbankan, tidak hanya waktu, harus bikin aktivitas, harus belajar sesuatu yang baru, menyita waktu kita, menyita istirahat kita. Tidak ada pelayanan itu yang tanpa pengorbanan Bapak Ibu. Setiap pelayanan yang dilakukan oleh kita itu selalu menuntut adanya pengorbanan. Karena Kristus sendiri sudah memberikan teladan bahwa ketika kita melayani, ada sesuatu yang kita korbankan. Pelayanan selalu identik dengan pengorbanan. Jadi jangan cari pelayanan yang tanpa pengorbanan. Mungkin lebih enak dilayani daripada Bapak Ibu melayani, karena itu menyentuh kenyamanan kita. Nah Bapak Ibu, pada waktu itu mungkin para murid ketika mereka berebut kedudukan dan sebagainya, mereka tidak menyadari, mereka hanya fokus pada ego kepentingan diri sendiri. Sama halnya dalam pelayanan, kadang ketika disenggol sedikit kenyamanan kita, sudah wes, sesuatu yang bersifat sensitif, kadang kita memilih untuk mundur. Kadang kita terlalu sibuk. Dalam ekstrim yang lain ada orang yang diajak pelayanan tidak mau karena terlalu sibuk, terlalu melelahkan, karena terlalu menuntut pengorbanan. Terkadang pelayanan itu hanya sekedar rutinitas, pelayanan itu hanya sekedar kewajiban, pelayanan itu hanya sekedar ajang untuk mencari penghargaan. Padahal pelayanan yang sejati, Bapak Ibu, lahir dari kasih yang rela untuk memberi. Sama seperti Kristus yang mengasihi kita, dia berkorban di atas kayu salib. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada konteks Yohanes pasal 15. Saya minta kita tadi baca full satu perikop ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Di situ adalah bagian yang sangat penting di mana seperti yang saya katakan, ini adalah percakapan terakhir Tuhan Yesus kepada para murid. Jadi sebelum Yesus disalibkan, Yesus pergi, Yesus kasih amanat, kasih pesan-pesan. Biasanya pesan-pesannya itu pesan-pesan yang penting.
Dalam beberapa bagian dikatakan ini merupakan farewell discourse atau pidato perpisahan Yesus, dimulai dari pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-17. Ketika Yesus mengatakan ajaran-ajarannya, nasihat-nasihatnya, Yesus itu ingin mempersiapkan para murid. Yesus tahu nanti ketika sepeninggal Yesus di dunia, para murid akan menghadapi banyak penderitaan. Mereka akan disiksa, bahkan ketika mempertahankan iman mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Pasal 15 dimulai dengan gambaran Yesus itu sebagai pokok anggur yang benar dan murid-murid adalah ranting. Di bagian ini Bapak Ibu ingin menegaskan kasih itu bersumber dari Kristus, tidak dari diri sendiri. Jadi Bapak Ibu tanpa Kristus, maka kasih itu adalah kasih yang tidak sejati. Mungkin kasih yang semu, kasih yang kita buat-buat, kasih yang berusaha menyenangkan orang lain, kasih yang mungkin untuk mendapatkan reward buat kita sendiri. Tetapi kasih Kristus adalah kasih, di situ mengandung pengorbanan. Ada sesuatu yang dikorbankan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dikatakan akulah pokok anggur dan kamu rantingnya. Bapak Ibu kalau setelah pulang dari tempat ini mau melayani dan mengasihi, sudah terpaut dengan Tuhan enggak? Yesus sebagai sumbernya. Saat teduhnya kapan terakhir Bapak Ibu? Jangan-jangan tahun lalu. Atau mungkin kemarin, ya puji Tuhan. Kapan Bapak Ibu juga terlibat pelayanan dan sebagainya. Pelayanan juga merupakan upaya kita terkoneksi dengan Tuhan. Karena terkadang melalui pelayanan kita bisa berjumpa, bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kita rindu untuk hidup dan melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Ayat 13 itu adalah puncak penjelasan kasih, di mana Yesus tidak hanya memerintahkan kasih, tetapi dia mencontohkan ini loh standar kasih yang tertinggi menurut Tuhan sendiri. Yesus tidak berkata hanya sekedar kasih, tetapi dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Kasih yang sejati itu kasih yang berkorban. Kasih yang sejati adalah kasih yang memberi, bukan kasih yang menuntut. Kristus mengasihi kita melalui pengorbanannya demi siapa? Demi kita manusia berdosa, demi keselamatan kita. Yohanes 15 ayat 13 itu amanat perpisahan Yesus kepada para murid sebelum dia disalibkan. Bapak Ibu, apa artinya mengasihi seperti sahabat-sahabat, berkorban bagi sahabat-sahabat? Melalui Yohanes 15 ayat 13, Bapak Ibu, paling tidak saya menemukan ada 3 istilah yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Yang pertama adalah kasih. Dalam bahasa aslinya Bapak Ibu di sini menggunakan agape, itu adalah kasih yang tidak bersyarat, kasih yang memberi tapi tidak menuntut balasan, kasih yang rela berkorban. Jadi kasih, pelayanan sekali lagi mohon maaf, itu tidak terlepas dari pengorbanan. Kasih bukan sekedar perasaan, aku kasihan ya, tetapi kasih itu merupakan sebuah keputusan untuk mengutamakan kebaikan dan kepentingan orang lain. Dalam pengorbanan itu tidak hanya mengasihi diri sendiri, tetapi ingat kita punya sesama yang kita kasihi, sama halnya Yesus yang tahu bahwa kita orang-orang berdosa harusnya dikasihi. Dan Tuhan sudah meneladankan itu dalam kehidupan kita. Kasih yang berasal dari Allah itu dinyatakan melalui pribadi Yesus, dan setiap muridnya, kita, saya dan Bapak Ibu sekalian, kita juga dipanggil untuk kasih, kita dipanggil untuk berkorban. Yang kedua, memberikan nyawa, dalam bahasa Yunaninya titemiten psychen, itu Bapak Ibu artinya meletakkan hidup, rela kehilangan sesuatu yang berharga. Jadi berkorban itu bukan hanya kita lebih, ya udah lebihnya kasih, kita masih bisa makan. Enggak, di sini merelakan sesuatu yang esensial, sesuatu yang berharga. Ketika kita kehilangan itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kayak langsung gelo hati. Itu berkorban yang sejati. Bukan, mohon maaf, bukan premier, sesuatu yang sekunder, yang tersier dan sekunder, tetapi sesuatu yang premier, itu yang dipersembahkan, itu yang dikorbankan. Yesus, dia Tuhan, turun ke dunia, bayangin dia Tuhan. Mau turun ke dunia yang berdosa, hanya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Sesuatu yang berharga. Pengorbanan sekali lagi itu menyangkut sesuatu yang berharga.
Dalam beberapa tradisi Yahudi dari literatur yang saya dapatkan, Bapak Ibu, konsep memberikan nyawa itu dari kata nefes itu seperti tentara yang rela mati demi bangsanya atau orang yang rela mati demi orang lain yang sangat dikasihinya. Jadi benar-benar mati-matian, seperti tentara membela negaranya, benar-benar mati-matian, berkorban memberikan nyawa. Dan Yesus memerintahkan seperti demikian. Pelayanan gak mungkin tanpa pengorbanan. Yesus tidak hanya mati bagi sahabat, tetapi Yesus dikatakan dia mati bagi orang yang berdosa. Nah Bapak Ibu, ini adalah pernyataan Yesus yang ingin menunjukkan tentang pengorbanannya di atas kayu salib. Dan yang ketiga, di situ ada kata sahabat dalam bahasa aslinya philos. Bapak Ibu, sahabat ini artinya tidak hanya sekedar berteman, tetapi sahabat. Di dalam tradisi Yahudi, Yunani, Romawi pada waktu itu, nilai persahabatan atau pertemanan yang demikian, yang sejati itu merupakan persahabatan yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Teman sejati itu pasti akan rela mati untuk sahabatnya. Bahkan pada masa itu juga katanya ditemukan beberapa kisah-kisah tentang persahabatan yang rela mati demi sahabatnya. Tidak hanya sekedar jadi teman, tetapi aku rela mati bagi sahabat-sahabatku. Kalau dunia pada waktu itu dan saat ini memandang bahwa persahabatan seperti itu hanya sekedar teoritis, sebuah standar moral yang sangat tinggi, tetapi bagi Yesus tidak hanya cukup teori, tidak hanya cukup konsep, standar yang tinggi dalam pertemanan, tetapi bagi Yesus itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu harus diwujud nyatakan di dalam tindakan. Oleh karena itu sekali lagi, dia berkorban di atas kayu salib, ingin menunjukkan aku gak cuma ngomong tentang kasih, aku tidak hanya sekedar mengajarkan kasih, tapi aku melakukan kasih itu melalui pengorbananku di atas kayu salib. Kasih, pelayanan, sekali lagi, tidak terlepas dari yang namanya pengorbanan. Bapak Ibu, hari ini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasih tidak hanya sekedar kata-kata, aku mengasihi kamu. Pertanyaannya, lalu apa yang kita lakukan dengan pernyataan kasih itu? Ketika kita ada di dalam sang sumber kasih itu, yakinlah ada perubahan hati. Kita terlebih dahulu harus dikasihi. Kalau hidup kita penuh dengan kebencian, hidup kita belum dimenangkan oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menyalurkan kasih itu? Bagaimana kita bisa merefleksikan kasih Kristus kalau kita sendiri belum beres dengan Tuhan? Oleh karena itu, Bapak Ibu, tinggallah di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh, maka kasih itu akan memancar. Orang yang ada di dalam Kristus yang sejati, maka dia nggak usah disuruh-suruh pelayanan, pasti aku mau pelayanan. Bahkan dalam kondisi yang meledak, saya ingat Bapak Ibu ketika pertobatan saya yang pertama kali, saya langsung datang ke pendeta saya bilang, Pak, saya mau melakukan lebih untuk Tuhan. Udah tahu pendeta saya, wes masuk seminari, gitu ya. Ada sesuatu dorongan. Kalau hidup kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, ada dorongan. Kalau belum ada dorongan itu, Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin ada sesuatu yang belum kita bereskan. Ada sesuatu yang masih mengganjal, sumbernya bukan sama Tuhan. Mungkin sumbernya adalah kekayaan kita, sumbernya usaha kita, kesuksesan kita. Kita berusaha mendapatkan kasih itu dari yang ada di dunia, bukan pada sang sumber. Kasih Kristus yang sejati itu membawa damai sejahtera, walaupun kita berada dalam berbagai-bagai penderitaan. Nah Bapak Ibu, tinggal di dalam Kristus, ada perubahan hati, itu akan membuat kita melayani dengan tanpa beban. Sepertinya sudah melayani, tetapi nggak cukup, pengen lagi melayani, lebih lagi. Itu merupakan salah satu tanda orang yang sudah sungguh-sungguh dimenangkan Kristus, dan dia tak cukup untuk melayani Tuhan. Berbicara tentang pengorbanan, Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita korbankan di dalam kehidupan? Ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, paling tidak ada 4 hal yang bisa kita korbankan dalam konteks secara rohani. Yang pertama adalah, Bapak Ibu, waktu. Bagi sebagian orang, besar orang, bukankah waktu itu adalah hal yang berharga? Bapak Ibu sudah melayani belum? Punya waktu enggak? Kalau sibuk, masa sih sibuk? Coba kalau sekarang Tuhan sibuk, enggak dijagain, dibiarin gitu ya.
Tuhan sibuk nggak ngasih nafas kehidupan. Ya udah kita berhenti di dunia ini ya Bapak Ibu. Tuhan nggak pernah bilang aku sibuk. Tuhan bilang aku selalu ada. Dan bahkan mungkin sekarang ada di samping kita, di hati kita Bapak Ibu. Waktu itu adalah sesuatu yang berharga bagi banyak orang. Ketika seseorang melayani, maka dia harus meluangkan waktu. Kalau perlu harus mengatur ulang jadwal kegiatan kesibukannya. Mungkin harus sedikit merelakan kesibukan kenyamanan pribadi. Ya wis, aku pokoknya bisa kerja, bisa studi, bisa pelayanan. Sekali lagi kalau bilang sibuk, semuanya sibuk Bapak Ibu. Makan itu juga sibuk. Masak itu juga sibuk gitu ya. Saya kadang bilang sama mama saya, mama ini sibuk opo toh? Ini masak ini. Semua sibuk. Tidak menghasilkan uang tapi juga sibuk, semuanya sibuk. Tapi sekali lagi kita mau menyediakan waktu. Waktu itu sesuatu yang berharga. Pelayanan itu tidak jarang mengganggu kenyamanan rutinitas kita. Bagaimana kita berkorban dengan waktu, dengan pelayanan Bapak Ibu terkait dengan waktu? Mungkin ketika kita yang sudah melayani, marilah kita belajar untuk datang lebih awal untuk melayani. Saya nggak tahu pelayan ibadah hari ini ada yang terlambat nggak? Coba nanti yang terlambat langsung ngaku ke Budian aja ya. Mana Budian di situ atau ke siapa ya. Nah Bapak Ibu, itu tidak hanya berlaku untuk yang terlambat, saya pun kadang juga suka terlambat Bapak Ibu. Datang lebih awal itu artinya apa? Menghormati Tuhan. Artinya apa? Ini loh sesuatu yang berharga, waktuku ini udah tak persiapin. Bapak Ibu ketika datang ibadah sudah baca enggak firman yang akan dibahas hari ini? Kadang ya udah kosongan datang aja pokoknya diisi. Enggak, kita harus persiapan secara pribadi. Sebelum ibadah, setelah ibadah direnungkan supaya firman Tuhan itu tidak hanya sekedar lewat. Kita sediakan waktu, kita tata waktu kita. Menyediakan waktu untuk mengunjungi jemaat yang sakit dan berduka. Ketika ada dengar yang sakit, apa yang kita lakukan? GWS ya, GWS. Ya kalau sesekali bisa, datanglah, kunjungi. Dan mohon maaf Bapak Ibu, sebagian besar kadang dalam pelayanan gereja yang sangat miris. Yang paling miris itu adalah pelayanan kedukaan Bapak Ibu. Terkadang pelayanan kedukaan itu sepi. Nggak kenal ya nggak usah datang. Ya. Kadang saya kalau kedukaan itu cuma miris, yang datang itu cuma saya, Pak Satrio, Pak Emil, Sahana gitu ya. Apakah kita sudah memiliki komunitas kita sebagai orang beriman? Sekali lagi bukan masalah kenal tidak kenal, tapi kita menyediakan waktu. Kehadiran kita di dalam jemaat yang sakit berduka, bukankah itu membawa sebuah penghiburan? Kita menghadirkan Kristus dalam kehidupan orang-orang yang pada waktu itu dalam lemah tubuh, yang berduka dan sebagainya. Itu cuma contoh. Apakah saya juga kadang malas maesong? Kadang malas juga. Saya lihat yang kenal siapa ya. Kalau udah banyak yang datang, wes nggak usah datang. Gitu. Saya pernah dalam kondisi yang demikian. Bapak Ibu, kadang itu yang saya renungkan. Mempersiapkan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Jadi asyir udah pernah meluangkan waktu enggak untuk berdoa, mempersiapkan diri. Kalau perlu doa puasa, kalau hatinya sedang tidak tenang, kalau dalam kondisi yang tidak baik. Nah sekali lagi, bersediakah kita mengorbankan waktu kita bagi yang belum pelayanan, ayo pelayanan. Bagi yang sudah pelayanan, ayo lebih on time lagi datang pelayanan. Kita menyediakan diri. Bagi jemaat, ayo kita persiapkan diri sebelum kita datang ibadah, persekutuan dan sebagainya. Kasih yang sejati tidak hanya berkata aku peduli, tetapi bersedia menyediakan waktu. Efesus pasal 5 ayat 16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perang sudah mulai bermunculan, konon katanya sebentar lagi Yesus akan datang. Kapan? Besok? Nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Tapi kita diminta untuk berjaga-jaga. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena ketika nanti kita diperhadapkan pada Tuhan dan kita dihakimi, Tuhan nggak tanya seberapa kaya kamu, seberapa sukses kamu, seberapa pintar kamu. Kita hanya ditanya, kamu sudah setia nggak? Dibukakan buku kehidupan kita dan sebagainya. Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau belum melayani, ayo pakai kesempatan sebelum Yesus datang, kita melayani. Kita memberikan diri untuk melayani. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, apakah kita sudah menyediakan waktu yang berharga itu untuk pelayanan? Atau kita melayani Tuhan hanya memberikan waktu yang tersisa di tengah kesibukan kita. Kasih kepada Tuhan itu terlihat ketika kita bisa mengatur waktu dengan baik. Menyeimbangkan penggunaan waktu, bukan berarti terus ke gereja terus pelayanan
keluarganya nggak diurusin, saudara-saudaranya nggak pernah ditelepon, orang tuanya nggak pernah dikunjungin, dan sebagainya. Semuanya harus seimbang antara diri sendiri, Tuhan, studi, pekerjaan, keluarga, komunitas, pelayanan. Tidak baik setiap hari ke gereja dari pagi sampai malam. Nah itu jadi jaga gereja ya Bapak Ibu. Tetapi jangan sama sekali juga nggak datang gereja dan nggak ngapa-ngapain, cuma datang hari Minggu dan sebagainya. Ayo kita banyak terlibat di dalam pelayanan dan kegiatan gereja. Yang kedua, apa yang berharga? Ada sebagian orang yang mengatakan yang berharga adalah tenaga dan usaha. Pelayanan sejati itu jarang terjadi tanpa usaha. Aku mau jadi singer, tapi aku nggak mau latihan. Ya itu namanya main-main di dalam pelayanan Bapak Ibu. Dalam Alkitab banyak pelayan Tuhan bukankah bekerja keras? Kita contoh dari Rasul Paulus 1 Korintus 15:10 berkata, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Mari kita berlomba-lomba dengan tenaga usaha kita berikan do the best. Kita lakukan yang terbaik. Cuma dengan kasih Tuhan, pelayanan itu terkadang bukankah melelahkan? Apalagi memasuki tahun yang baru kemarin harus siap program. Ini Bapak Ibu kalau tahu persiapan Paskah, konon katanya setiap hari kita gladi bersih dan latihan ya. Nanti Bapak Ibu kalau kesepian di rumah datang aja. Di gereja banyak latihan gladi bersih. Bantu kami, doakan kami, dan support kami Bapak Ibu. Kadang melelahkan, harus mempersiapkan banyak program, harus melayani orang yang butuh perhatian, bahkan harus menghadapi orang-orang unik, berbagai macam karakter manusia yang gak sama dengan kita. Namun Tuhan ingin kita tetap melayani dengan setia. Ada usaha, ada tenaga, ada effort yang harus diberikan. Cuma dengan kasih Tuhan, pelayanan tidak hanya sekedar hadir, menjalankan tugas, tetapi lakukanlah yang terbaik, berikan usaha yang terbaik. Pertanyaannya bagi yang sudah melayani, apakah kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh? Atau kita hanya sekedar menjalankan tugas kita? Yang ketiga, yang berharga adalah kenyamanan pribadi. Ini mungkin pengorbanan yang sangat susah gitu ya. Seringkali pelayanan itu menuntut zona nyaman kita, diacak-acak kita disuruh keluar dari zona nyaman kita. Terkadang kita harus melayani orang-orang yang sulit. Korban hati, korban perasaan, korban harga diri, udah dibantu nggak tahu diri, udah diutangin nggak bayar-bayar utang, misalnya gitu. Konon katanya sekarang lagi banyak yang nagih utang ya, karena mau buat liburan di status-status itu ya. Mengampuni orang yang menyakiti, tetap melayani walau tidak dihargai. Jadi seringkali sesuatu yang berharga adalah keluar dari zona nyaman kita, kenyamanan pribadi. Yesus bukankah juga meninggalkan kenyamanannya di surga untuk datang ke dunia? Surat Filipi pasal 2 ayat 6-7, bukankah dikatakan Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kristus, dia sumber kasih, meneladankan pelayanan dan pengorbanan, dia mau mengosongkan dirinya. Merelakan mungkin kenyamanan pribadinya. Walaupun kita nggak bisa dengan 100% memahami Allah, tetapi itu sebagai wujud dia mengosongkan dirinya. Cuma dengan kasih Tuhan, saya ajak kita semua termasuk saya mengevaluasi diri. Apakah kita hanya mau melayani ketika kita merasa nyaman? Wah, bestian semua ini, gas. Ketika isinya semua orang-orang yang menyebalkan, oke, tahun depan ya. Tahun depan, terus hilang gitu ya. Apakah kita sudah melayani ketika kita tidak dihargai? Kadang tuh cuma bawain piring mangkok ke dapur itu juga pelayanan loh Bapak Ibu. Piring kotor gitu ya. Nggak dilihat orang, yang lihat cuma CCTV. Apakah itu kita anggap juga pelayanan? Itu pelayanan bagi Tuhan. Apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, itu pelayanan buat Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, ada seorang muda yang curhat sama saya gitu ya. Saya ajak, ayo kamu pelayanan WL. Sudah saya ajak WL, nggak mau. Saya cuma mau singer, saya nggak mau jadi WL. Loh kenapa? Padahal suaramu oke, kamu punya mampu. Konon katanya waktu di sekolah dia pernah jadi WL, terus sama gurunya dibilang, dikasih evaluasi,
kamu kurang gini, kurang gini, kurang gini, kurang gini. Semenjak itu dia mutung, nggak mau jadi WL. Anak seperti ini mesti diapain Bapak Ibu? Tidak dijadwalkan pelayanan atau tidak? Saya cuma bilang, ayo, itu udah tahun berapa? Ini tahun 2026, move on. Tuhan kasih kesempatan kamu untuk melayani. Kamu mau terima nggak? Ada sesuatu yang harus dikorbankan. Dia nggak nyaman, dia minder sebagai WL, tapi saya bilang, kamu harus keluar dari zona nyaman. Kenyamanan pribadi sesuatu hal yang sangat berharga. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah kepentingan diri sendiri. Pengorbanan itu adalah melepaskan segala ego kita. Ini pengorbanan yang paling sulit sebelum kenyamanan pribadi. Pelayanan yang lahir dari kasih itu tidak mencari pujian. Pelayanan yang lahir dari kasih tidak mencari popularitas atau kepentingan pribadi, tetapi mencari kebaikan dan mendahulukan kepentingan orang lain. Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 2 ayat 4 mengatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apakah kita kecewa ketika kita pelayanan dan tidak dipuji? Kalau saya khotbah, terus tiba-tiba ada yang bilang, wah kalau lo Anton yang khotbah ngantuk, sakit hati enggak? Ya sakit hati sih Bapak Ibu, ada effort yang dilakukan. Tapi saya belajar, ya saya do the best apa yang saya lakukan. Saya belajar, terima kasih untuk masukan dan sebagainya. Tapi saya belajar, oh ya, berarti saya harus lebih baik lagi. Ada pengorbanan yang keluar dari zona nyaman. Apakah kita tetap mau melayani walau tidak terlihat oleh orang lain? Walau tidak diapresiasi oleh orang lain? Bapak Ibu, kasih yang sejati itu memberi dan menuntut, dan tanpa menuntut balasan. Bapak Ibu menyambung ceritanya Vidi, saya terkesan dengan quotes dari Deddy Corbusier, bisa ditayangkan. Ya ini mohon maaf kalau sudah FYP di mana-mana. Tapi bagi saya tertarik dengan satu istilah, my heart is broken, badly broken. Ini Deddy Corbusier yang sahabatnya Vidi Aldiano ya. You gone too soon, beautiful soul. Jarang sekali saya mendengar istilah beautiful soul. Arti yang sangat dalam. Ketika ini diucapkan, saya yakin itu berasal dari sebuah persahabatan yang sangat-sangat dalam. Kehilangan yang sangat-sangat dalam. Bahkan kalau Bapak Ibu juga ngikutin beritanya, sampai harus dibelikan smartwatch untuk mengontrol. Kalau ada apa-apa, Dedi ini tahu kalau sahabatnya ini sedang tidak baik. Sampai segitunya. Beautiful soul. Kalau kita sebagai orang percaya, beautiful Savior. Beautiful Savior. Kita punya sahabat, kita punya Tuhan Yesus, dia adalah penyelamat yang indah. Bisa dimatikan aja, nanti banyak yang broken heart. Nah Bapak Ibu, dalam masa Prapaskah, saya mengajak kita belajar 3 hal. Oke, bisa dimatikan aja. Kita belajar memberi waktu bagi pelayanan. Kasih itu selalu menyediakan waktu dan ruang bagi orang lain. Ketika lagi sibuk, ada yang mau curhat, kita kasih waktu enggak? Saya beberapa kali kalau lagi sibuk siapan pelayanan, mama saya lagi curhat, tengkar sama papa saya, wis nanti aja. Terus ngambek, marah gitu. Kadang kita nggak punya waktu. Sediakan 1 menit, 2 menit, kenapa sih, kenapa? Doakan selesai. Kita perhatian. Belajar untuk berkorban demi kebaikan orang lain. Kasih sejati tidak selalu nyaman, tidak selalu membawa dan mendapatkan berkat. Belajar melayani tanpa harus menuntut balasan, karena kita telah menerima kasih Kristus itu tanpa syarat. Kasih yang sejati itu rela berkorban, memberikan hidup kita. Walaupun mungkin saat ini kita pulang nggak langsung mengakhiri hidup, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana. Pelayanan tidak harus di atas altar ini, tidak harus kelihatan di gereja. Apapun yang kita lakukan itu pelayanan. Oleh karena itu, ada pengorbanan. Pengorbanan sekali lagi tidak hanya berbicara tentang uang, pengorbanan itu berbicara tentang waktu, pengorbanan itu berbicara tentang tenaga usaha,
kenyamanan pribadi, kepentingan diri. Wis, Bapak Ibu pilih mau mengorbankan yang berharga yang mana. Kalau mungkin kesuksesan kita, sesuatu yang berharga kita korbankan, asalkan itu dilekatkan dengan hati yang mau berkorban, lakukanlah itu bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Nah, Bapak Ibu, sudahkah kita rindu untuk melayani? Bagi yang sudah pelayanan, sudahkah kita mendasarkan pelayanan kita pada kasih Kristus? Dan kita mewarnai itu dengan pengorbanan, supaya bisa menghasilkan buah. Sebuah pujian mengingatkan kita, saya minta rekan-rekan pemusik dan PAW mungkin juga boleh bantu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari. Kita masih dalam masa prapaskah. Apa yang mau kita korbankan yang berharga bagi Tuhan? Kasih selalu identik dengan pengorbanan, pelayanan selalu identik dengan pengorbanan. Sudahkah yang terbaik kita berikan? Besar pengorbanannya di Kalvari.
kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan pribadi. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk melihat hidup kita. Apakah kita sudah melayani Tuhan atau cuma hanya sekedar hadir dalam acara-acara gereja? Bagi yang sudah pelayanan, apakah kita sungguh-sungguh sudah melayani Tuhan dengan pengorbanan kita? Tuhan, hamba-Mu yang pada saat ini berbicara di depan kami semua yang hadir. Kami adalah manusia yang sesungguhnya tidak layak untuk diampuni dan diselamatkan. Tetapi Engkau, ya Kristus, sudah terlebih dahulu menyatakan kasih yang begitu besar, kasih sejati, kasih yang di dalamnya ada pengorbanan. Bagaimana ada seorang Tuhan yang rela datang ke dalam dunia ini hanya demi kami yang dipandang sampah, dipandang tidak berguna, dipandang tidak berarti oleh dunia. Tetapi Engkau mengasihi kami. Engkau rela mati di atas kayu salib hanya untuk kami. Seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kalau dunia mengatakan kami musuh, tapi Engkau mengatakan kami adalah sahabat. Bahkan kami tidak dianggap lagi sebagai hamba, tapi dikatakan dalam firman Tuhan ini kami adalah sahabat-sahabat yang harus dikasihi dengan pengorbanan. Kalau kami sudah dikasihi sedemikian rupa oleh Engkau Tuhan, sudah sepatutnya kami juga mengasihi sesama kami. Sudah sepatutnya kami juga meluangkan waktu kami. Sudah sepatutnya kami melepaskan segala kenyamanan kami, kepentingan kami, ego kami, memberikan diri di dalam pelayanan, memberikan diri untuk bisa terlibat sampai nanti Tuhan datang untuk kedua kalinya dan mengatakan bahwa Engkau adalah anak-anakku yang setia. Tuhan, mungkin saat ini ada yang sudah pelayanan penuh dengan pergumulan di dalam kehidupan dan pelayanan, harus menyelaraskan kembali waktu, hati dan sebagainya. Tuhan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang jamah. Biarlah setiap dari kami yang melayani boleh fokus hanya kepada Tuhan, melayani pada Tuhan. Kami mau mengorbankan ego kami, kami mau mengorbankan kepentingan pribadi kami, kami mau belajar mendahulukan kepentingan orang lain. Kalau kami mungkin berjumpa dengan orang-orang yang sulit, kami harus menghadapi pelayanan yang sulit. Kami tahu Tuhan yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang boleh memberikan damai sejahtera, sukacita dalam pelayanan kami. Sebentar kami pulang Tuhan, firman-Mu biarlah tidak hanya sekedar didengar di tempat ini lalu hilang, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pekerjaan, dan sebentar kami juga akan berlibur. Kami bawa dalam liburan kami menyertakan Tuhan dari segala apapun yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.